Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan Ustazah lagi dalam pelajaran tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, anak-anak harus menyiapkan buku dan pensilnya terlebih dahulu untuk mencatat materi yang Ustazah berikan. Oke, sebelum pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu, kalian mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kalian mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah sampaikan, anak-anak pasti tahu dong hari ini kita akan belajar materi apa? Oke, pinter. Hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Nah, siapa ya di sini yang tahu apa sih wawancara itu? Oke, pinter. Jadi wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, istilah lain dari wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, narasumber itu siapa sih? Oke, narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan belajar unsur-unsur dalam wawancara. Nah, apa saja ya unsur-unsur dalam wawancara itu? Yang pertama yaitu pewawancara. Nah, tugas pewawancara di sini yaitu sebagai orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan untuk mencari informasi. Selanjutnya narasumber. Nah, tugas narasumber di sini yaitu sebagai informan atau orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait tema ketika kita lakukan wawancara. Nah, biasanya narasumber itu adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu tema. Tema adalah perihal yang diwawancarai. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatas hal-hal yang dibicarakan ketika wawancara. Selanjutnya yang keempat. Unsur yang keempat yaitu waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, siapa ya di sini yang tahu apa saja tujuan wawancara itu? Oke, pinter. Jadi, dilaksanakannya wawancara untuk menggali bahan informasi. Nah, contohnya seperti kalau kita melakukan wawancara dengan tema tumbuhan. Nah, dari kegiatan wawancara tersebut kita akan mengetahui bagaimana cara kita menjaga tumbuhan agar tetap subur, begitu, atau dengan bahan informasi yang lainnya. Selanjutnya tujuan yang kedua, yaitu sebagai bahan opini. Misalnya, pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah yang kita berikan ketika wawancara dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra atau karya-karya yang lainnya. Oke, yang keempat sebagai bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Nah, dalam wawancara itu terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan pewawancara. Nah, tahapan-tahapan itu apa aja ya?
Mari kita simak baik-baik ya. Nah, tahap yang pertama sebelum wawancara yaitu tahap persiapan. Kemudian tahap yang kedua yaitu pelaksanaan wawancara, yaitu pelaksanaan ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber. Lanjut yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara. Biasanya tahap sesudah dilakukannya wawancara itu, seorang pewawancara harus menyusun hasil wawancara atau menyusun laporan wawancara. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu dari tahapan-tahapan wawancara tersebut. Yang pertama yaitu tahap sebelum wawancara atau tahap sebelum dilakukannya wawancara. Nah, apa aja ya yang harus kita lakukan sebelum wawancara itu? Oke, pinter. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita tentukan topik atau tema wawancaranya terlebih dahulu. Contohnya, kalau mengenai tumbuhan, atau mengenai hewan, atau mengenai yang lainnya. Nah, selanjutnya, setelah ditentukan topik, kita harus menentukan narasumber yang akan kita wawancarai. Narasumbernya harus sesuai ahlinya ya, sesuai bidangnya. Selanjutnya, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Jadi kalimatnya harus yang jelas, yang tidak berbelit-belit dalam menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan tahap persiapan, kita melakukan tahap pelaksanaan wawancara. Nah, seorang pewawancara ketika melakukan wawancara itu, apa aja sih yang harus dilakukan? Oke, betul semua. Jadi tahap pelaksanaan yang pertama yaitu pewawancara harus mengucapkan salam sebagai pembukaan ketika wawancara dilaksanakan. Kemudian tahap yang kedua yaitu memperkenalkan diri, yaitu memperkenalkan diri orang yang kita wawancarai. Kita juga harus menyampaikan riwayat hidup orang yang kita wawancarai. Selanjutnya yaitu menyampaikan maksud dan tujuan ketika dilaksanakannya wawancara. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan ini harus disampaikan dengan jelas, dengan sopan, dan jangan sampai ada kesalahan. Selanjutnya, pewawancara juga harus melakukan pencatatan hasil wawancara dan merekam isi wawancara. Supaya nanti dalam pelaporan wawancara, pewawancara tidak lupa materi apa aja yang akan dilaporkan. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah mencatat dan merekam isi wawancara, pewawancara harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Terima kasih karena sudah memberikan ilmunya kepada kita. Nah, setelah wawancara selesai, pewawancara juga harus mengakhirinya dengan salam penutup. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah pelaksanaan wawancara selesai, tahapan selanjutnya yaitu pewawancara harus melaporkan hasil wawancara. Pelaporan ini harus ditulis berdasarkan fakta yang diperoleh ketika wawancara dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Yang pertama yaitu apa atau apakah. Di sini digunakan untuk menanyakan benda, hal peristiwa yang terjadi. Contohnya, seperti apa yang terjadi jika kita tidak melestarikan alam? Itu contohnya ya. Selanjutnya siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Nah, contoh dari kata siapa yaitu siapa ya yang harus melestarikan alam sekitar? Gitu. Selanjutnya, kata tanya bagaimana.
Bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, selanjutnya kata mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, contoh dari kata tanya mengapa itu, mengapa memelihara lingkungan itu penting? Oke, selanjutnya kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa? Contoh kalimat tanyanya yaitu, kapan biasanya kamu menyiram bunga agar tetap subur? Oke, selanjutnya yang keenam, kata tanya di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Contoh kalimatnya yaitu, di mana tempat yang paling baik untuk menanam padi agar tetap subur? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimatnya yaitu, berapa luas kebun teh yang Bapak miliki? Begitu. Oke ya, paham ya dari beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan ketika wawancara ya. Selanjutnya, buka buku paketnya halaman 120, 121. Di situ ada teks wawancara yang dilakukan oleh Siti dan Lani. Judul teksnya yaitu Membuat dan Merawat Tanaman. Nah, Ustazah bacakan teks wawancaranya, anak-anak harus menyimak yang Ustazah bacakan ya. Oke. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani berkata, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Kemudian Siti menjawab, setuju Lani, kasihan tanam-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Kemudian Lani menjawab lagi, tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Kemudian Siti menjawab, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja ya yang dibutuhkan? Kemudian Lani menjelaskan, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Kemudian Siti bertanya, lalu bagaimana cara kita membuatnya? Kemudian Lani menjelaskan lagi. Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kemudian Siti menjawab, baik, setelah itu, kemudian Lani menjelaskan lagi. Buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga tidak merempat isi botol. Nah, selanjutnya Siti bertanya lagi. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani penjelasannya. Kemudian Lani melanjutkan penjelasannya tadi. Masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Kemudian Siti menjawab, mari kita ajak teman-teman lain untuk membuatnya. Nah, selanjutnya, buka buku paketnya. Halaman 122, 123. Di situ terdapat pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, pertanyaan di sini itu mengacu pada teks wawancara yang Ustazah bacakan tadi ya. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Soal yang pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Jawabannya adalah, oke, pinter. Jadi Lani dan Siti bercakap-cakap di sekolah. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Oke, pinter. Karena pot tanaman yang lama sudah tidak cukup dan akan mengganggu proses pertumbuhan tumbuhan.
Selanjutnya, soal yang nomor 3. Apa yang kita dibutuhkan untuk membuat sebuah pot bunga? Oke, pinter jawabannya itu botol plastik, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Selanjutnya soal yang nomor 4. Apakah yang pertama kali harus kita lakukan untuk membuat pot gantung? Oke, pinter. Yang harus kita lakukan yaitu potong bagian bawah pohon, kemudian rekatkan pita pada sekeliling bagian yang dipotong. Oke, soal yang terakhir. Apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Oke, pinter. Ditutup dengan pita perekat. Anak-anak jangan lupa ya menyalin teks yang sudah kita kerjakan di buku paketnya masing-masing. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu wawancara itu dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah dipahami oleh narasumber. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dipersiapkan ketika sebelum, saat, dan sesudah dilakukannya wawancara. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.